Jangan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Sehat, Ibu Bu. apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Siapa di sini ketua kelasnya? Saya Bu Ilwan. Baik, Ilwan silakan dipersiapkan. Baik Bu, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Amin, alhamdulillah. Ibu langsung absen aja ya. Najwa ini Hadir, Ibu. Sarah Ayu, Hadir, Bu. Nabila, Hadir, Bu. Ilwan Aliansyah, Hadir Bu. Baik, alhamdulillah ya hari ini semuanya dapat hadir. Ibu tanya hari ini apakah semuanya sudah siap belajar? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Iya, harus siap ya. Karena kita mempertanggungjawabkan uang jajan yang diberikan oleh orang tua kita untuk belajar ya. Baik, sebelumnya Ibu mau tanya, apakah di sini ada yang masih ingat materi apa yang telah kita bahas minggu lalu? Najwa ingat, Bu. Ya, silakan. Terkait kerjasama di berbagai bidang kehidupan masyarakat yang meliputi bidang sosial politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, dan kerjasama antarumat beragama. Alhamdulillah Najwa masih ingat ya, dan Ibu harap semoga teman-teman yang lain juga masih ingat dengan pembelajaran minggu lalu. Baik, lanjut. Sekarang kita membahas tentang arti penting kerjasama di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Ibu share screen dulu ya. Sudah muncul belum? Sudah, Ibu. Sekarang kita membahas tentang arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, sebelum lanjut, kerjasama itu, Ibu mau tanya, kerjasama itu buat apa sih? Ada yang tahu? Yang menjawab, Ibu. Ya, silakan Najwa. Kerjasama itu untuk mempererat persaudaraan dan dapat meringankan pekerjaan kita, Bu. Nah, bagus. Ya, jadi kerjasama itu dapat mempererat persaudaraan kita dan juga dapat memperingan pekerjaan yang kita lakukan. Selanjutnya, arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan yang dimiliki bangsa Indonesia ini menjadi kekuatan untuk mencapai tujuan nasional. Tentu saja karena bangsa kita, bangsa Indonesia memiliki tujuan nasional, yang mana tujuan nasional itu tertera dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat, yaitu berisi tentang tujuan nasional, yang mana tujuannya yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, hal tersebut sesuai dengan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Sebelumnya, Ibu mau tanya, di sini ada yang tahu apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Saya, Bu.
Ya, silakan Nabila. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semboyan negara Indonesia yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, di mana negara Indonesia ini penuh dengan keberagaman namun bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bu. Nah, bagus. Benar sekali ya. Jadi, bangsa kita ini memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mana artinya seperti yang tadi dijelaskan oleh Nabila, berbeda-beda tapi satu jua. Yang mana kita itu memiliki keberagaman, perbedaan antara satu sama lain, yang mana perbedaan ini kita jadikan sebagai alasan untuk kita bersatu untuk mencapai tujuan nasional kita. Selanjutnya, arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Tentu saja ya, jika kita warga negara saling bekerja sama antara satu sama lain, insya Allah persatuan dan kesatuan bangsa kita akan tercipta. Oleh karena itu, kita harus menyadari adanya keberagaman dalam kehidupan di masyarakat. Adanya keberagaman itu justru mendorong setiap warga negara mengembangkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, seperti Bhinneka Tunggal Ika ya, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Kita itu memiliki keberagaman atau perbedaan, yang mana perbedaan ini jangan dijadikan sebagai alasan untuk berpecah belah, tapi kita jadikan sebagai alasan untuk kita saling bersatu, untuk saling bekerja sama, untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, kehidupan sosial yang tertib dan tentram hanya dapat dicapai melalui kerjasama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Kerjasama itu bukan hanya kita di kelas saja ya, kayak kelompok, segala macam. Tapi kerjasama itu udah harus kita lakukan di lingkungan masyarakat juga. Kita dengan tetangga, atau dengan orang-orang sekitar di lingkungan desa kita, atau dengan yang lainnya. Kemudian, keluarga yang utuh terbentuk karena adanya kerjasama antar anggota keluarga untuk bersatu padu mewujudkan keharmonisan. Nah, bukan hanya di lingkungan desa juga, bukan hanya di lingkungan desa saja, tapi kerjasama juga yang paling penting itu di keluarga dulu. Keluarga itu, antar anggota keluarga itu harus saling bekerja sama. Misal kakak dengan adik. Kakak dengan adik ini harus saling bekerja sama dalam membantu ibu. Karena tujuannya adalah untuk memperringan pekerjaan yang dilakukan oleh ibu kita. Nah, ketika pekerjaan ibu kita sudah dapat kita jalankan dengan kerjasama antara kakak dengan adik ini, maka akan terciptanya keharmonisan dalam keluarga. Selanjutnya, selain memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di negara Indonesia ini dapat kita rasakan, baik itu buat diri sendiri, buat masyarakat, bangsa, dan negara, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, mempererat persaudaraan dan kebersamaan. Tentu saja ya, karena kalau kita saling bekerja sama, saling bantu-membantu, itu akan menimbulkan rasa senang dan nyaman antara satu sama lain, sehingga kita merasa bahwa kita dengan orang lain itu merasa seperti saudara dan bisa nyaman selalu bersama gitu ya. Kemudian yang ketiga, mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan. Sudah jelas ya. Yang keempat, menjadikan pekerjaan yang berat menjadi ringan dan cepat diselesaikan. Seperti contoh tadi, kakak dan adik membantu ibu. Nah, bantuan dari kakak dan adik ini dapat memperringan pekerjaan ibu, dan pekerjaan ibu juga dapat cepat diselesaikan. Nah, yang kelima, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Ibu izin bertanya. Iya, silakan, Sarah.
Baik, Ibu. Terima kasih. Ya. Sarah izin bertanya, apakah ada hubungannya antara kerjasama dengan bela negara? Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Sarah atas pertanyaannya. Hubungan antara kerjasama dengan bela negara ya. Ibu jawab, tentu ada hubungan antara kerjasama dengan bela negara. Yang mana kita harus tahu dulu apa itu bela negara. Bela negara itu adalah upaya atau segala usaha yang kita lakukan untuk melindungi negara kita. Nah, untuk melindungi negara kita ini tentu upayanya itu harus bukan hanya kita saja yang melakukan, tapi juga harus dengan bantuan orang lain. Nah, bantuan orang lain ini dengan pekerjaan kita ini itu termasuk kerjasama. Jadi kunci untuk membela negara itu adalah kerjasama. Jadi itu hubungannya, Sarah. Apakah bisa dipahami? Baik, Ibu. Sarah paham. Baik. Paham, Ibu. Terima kasih. Ya, makasih juga, Sarah. Ada lagi yang ingin bertanya? Merina juga cukup, Ibu. Cukup, Ibu. Baik, kalau sudah cukup, sekarang Ibu mau tanya dulu, apakah di sini ada yang dapat menyimpulkan pembahasan hari ini? Atau gini aja, sebutin tujuan nasional apa saja, tujuan nasional bangsa Indonesia kita ini, yang tadi Ibu sebutkan. Kayaknya lupa ya. Ibu sebutin aja ya. Tujuan bangsa Indonesia ini yaitu terdapat di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana tujuannya yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Sudah paham ya sampai sini? Selanjutnya ada tugas kelompok. Kalian harus bentuk kelompok yang masing-masing kelompoknya itu terdiri dari 2-3 orang. Tugasnya apa, Bu? Tugasnya yaitu kalian lakukan wawancara dengan tokoh masyarakat di lingkungan tempat tinggal kalian tentang gotong royong apa yang masih berlaku di lingkungan kalian. Kemudian hasil wawancara itu kalian bikin sebuah laporan. Nanti laporannya dipresentasikan minggu depan di depan kelas. Siap ya? Siap, Ibu. Siap, Ibu. Siap, Bu. Baik. Pertemuan kali ini Ibu cukupkan saja sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari yang Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Baik, makasih.